Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asti Hardianti, guru di SD Negeri Sukamulya 01 Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang. Pada era digital yang terus berkembang, pendidik dituntut untuk berinovasi agar pembelajaran menjadi lebih menarik dan relevan bagi peserta didik. Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah pembelajaran terdiferensiasi yang menyesuaikan kebutuhan belajar siswa berdasarkan kesiapan, minat, dan gaya belajar. Pada rapor pendidikan di SD Negeri Sukamulya 1 menunjukkan bahwa kemampuan literasi dan kualitas pembelajaran masih rendah. Sebagai pendidik, dalam situasi ini menuntut saya untuk lebih kreatif dan inovatif dalam merancang pembelajaran yang dapat menjangkau semua siswa. SD Negeri Sukamulya 1 terletak di Kecamatan Cikupa, sebuah wilayah yang berkembang dengan baik dan memiliki akses yang cukup baik terhadap teknologi. Berdasarkan hasil asesmen diagnostik yang telah saya lakukan di kelas 1, kegiatan di rumah banyak anak yang terbiasa menggunakan HP. Meskipun seringkali didampingi oleh orang tua, meski demikian, penggunaan HP sering sekali dimanfaatkan untuk hiburan daripada untuk tujuan pembelajaran. Sebagai pendidik, saya perlu memanfaatkan situasi ini dengan pendekatan yang lebih konstruktif agar teknologi yang mereka akses bisa digunakan untuk meningkatkan literasi dan pemahaman siswa. Di kelas, saya menghadapi tantangan yang umum dihadapi oleh banyak guru kelas 1, yaitu mengajarkan materi yang abstrak seperti simbol-simbol negara dan Pancasila. Selain itu, tantangan yang saya hadapi adalah bagaimana memanfaatkan Chromebook dalam pembelajaran untuk siswa kelas 1. Mereka baru mulai belajar membaca dan menulis, sehingga penggunaan teknologi perlu disesuaikan dengan tingkat pemahaman mereka. Saya ingin memastikan bahwa teknologi bukan menjadi penghalang, melainkan alat yang mendukung proses belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi bagaimana kabarnya hari ini? Hatiku, pikiranku, Oke, sudah sarapan belum? Sudah. Ada yang belum? Siapa yang tadi pagi sekolahnya diantar sama orang tuanya? Good. Sudahkah bilang terima kasih? Untuk menjawab tantangan ini, saya merancang proses pembelajaran yang terdiferensiasi menggunakan Gemilang. Gemilang adalah akronim dari Giat Multimedia Interaktif Lambang Garuda. Sebagai langkah nyata, saya merancang Gemilang menggunakan teknologi multimedia yang memungkinkan siswa belajar dengan cara visual, auditori, dan kinestetik. Oke, Raska. Raska pimpin doanya di depan kelas, nak. Di depan sini. Oke, bagaimana posisi ketika membaca doa? Tadi pagi siapa yang ikut upacara di lapangan? Pelajaran pada hari ini, teman-teman akan mampu mengenal, menjelaskan bendera negara. Tertib, coba kita lihat kesepakatan kelas kita. Ada yang masih ingat tidak? Yang pertama ini apa? Menyapa teman. Saling bawa bendera merah putih ini. Good job. Kalau misalnya hormat menggunakan tangan kanan atau tangan kiri? Menggunakan tangan kanan. Nah, coba lihat bendera negara kita yaitu Indonesia, warnanya apa? Merah dan putih. Kalau merah artinya berani. Coba berkibar benderanya ke kanan. Kanan. Kalau misalnya Bu Asih ke sini berarti berkibar ke kanan. Bendera berkibar ke kiri. Oke, good job. Pembelajaran ini dibagi dalam beberapa level sesuai dengan kesiapan belajar siswa. Bagi siswa yang memiliki kemampuan literasi yang baik, saya memberikan tantangan melalui soal interaktif yang lebih kompleks. Sementara bagi siswa yang masih dalam tahap awal membaca, saya menyediakan media dengan paduan suara dan gambar yang mempermudah pemahaman. Gemilang juga dapat diakses melalui Chromebook yang ada di sekolah. Namun, ketika di rumah, Gemilang bisa diakses menggunakan handphone dengan didampingi oleh orang tua. Melalui implementasi pembelajaran dengan Gemilang dan pendekatan terdiferensiasi, saya menyadari bahwa teknologi dapat menjadi jembatan yang sangat efektif dalam membantu siswa memahami materi yang sebelumnya dianggap sulit. Siswa kelas 1 yang pada awalnya kesulitan memahami simbol-simbol abstrak seperti Pancasila, mulai menunjukkan peningkatan pemahaman setelah terlibat dalam pembelajaran interaktif ini.
Pembelajaran terdiferensiasi juga terbukti penting dalam memastikan bahwa setiap anak mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Beberapa siswa yang awalnya pasif di kelas mulai aktif berpartisipasi ketika mereka diberikan kesempatan untuk belajar dengan cara yang sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Ini membuktikan bahwa dengan memberikan variasi dalam metode pembelajaran, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung perkembangan setiap siswa. Setelah belajar menggunakan gemilang, siswa diajak bermain peran tentang sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Dengan bermain peran, siswa menjadi lebih aktif terlibat dalam proses belajar. Mereka diajak untuk mengambil peran dalam berbagai situasi yang mencerminkan kehidupan sehari-hari, sehingga membantu mereka mengembangkan keterampilan sosial seperti empati, komunikasi, dan kerjasama. Ini sangat penting terutama dalam penerapan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, bermain peran juga mendorong kreativitas dan rasa percaya diri siswa. Mereka dapat bebas berekspresi, memahami peran mereka, dan menemukan solusi dalam skenario yang mereka hadapi. Hal ini membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna dan menyenangkan bagi siswa. Untuk memfasilitasi gaya belajar siswa yang kinestetik dan juga auditori, saya menggunakan asesmen pembelajaran dengan menggunakan kuisis mode kertas. Kuisis mode kertas memberikan fleksibilitas dalam proses belajar mengajar. Selain menjadi interaksi langsung dengan siswa, saya juga dapat memfasilitasi pembelajaran yang menyenangkan dan tetap terstruktur. Anak-anak belajar sambil bermain menjawab pertanyaan dengan cara yang sederhana namun efektif. Jawabannya adalah Dengan media, gemilang, dan juga pendekatan pembelajaran terdiferensiasi, saya percaya bahwa setiap siswa di SD Negeri Sukamulya 01 dapat belajar dengan cara yang lebih menyenangkan dan efektif. Melalui interaksi yang lebih aktif dan konkret, siswa tidak hanya mengenal bendera negara, lagu kebangsaan, dan lambang negara Garuda Pancasila, tetapi juga memahami nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Penggunaan teknologi seperti Chromebook dan akses melalui handphone orang tua menjadi alat yang sangat membantu dalam menciptakan pengalaman belajar yang lebih inklusif. Ini memberikan kesempatan bagi setiap anak untuk belajar di rumah, melibatkan orang tua dalam proses pendidikan, dan memperkuat pemahaman mereka terhadap materi yang diajarkan. Dengan segala tantangan yang dihadapi, inovasi dalam pembelajaran ini menunjukkan bahwa pendidikan yang berkualitas dapat dicapai dengan menerapkan metode yang tepat dan memanfaatkan teknologi secara efektif. Sebagai pendidik, saya berkomitmen untuk terus mencari cara-cara baru yang dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan siswa, sehingga mereka tidak hanya menjadi penerus bangsa yang cerdas, tetapi juga menjadi individu yang memiliki karakter dan pemahaman yang baik tentang selaku wali murid kelas 1C, saya ingin mengungkapkan rasa syukur saya, rasa senang saya terhadap adanya metode pembelajaran inovasi gemilang yang Ibu Asti buat. Dengan adanya metode pembelajaran ini, anak-anak dapat mempelajari Pancasila dan simbol-simbol negara dengan cara yang asik dan menyenangkan. Pelajaran ini juga bisa dipelajari di sekolahan maupun di rumah. Anak-anak bisa lebih senang dalam proses belajarnya. Anak-anak bisa belajar lebih cepat menangkapnya, lebih seru, lebih asik, dan bisa dipelajarin lagi di rumah, dan wali murid pun bisa membimbingnya. Saya merasa sangat terinspirasi oleh inovasi yang diterapkan dalam pembelajaran melalui gemilang. Sebagai guru, seringkali kita dihadapkan dengan tantangan bagaimana membuat pembelajaran yang relevan, menyenangkan, sekaligus bermakna bagi siswa. Gemilang berhasil menjawab tantangan tersebut dengan cara yang kreatif dan interaktif. Bu Asti tidak hanya mengajarkan materi tentang bendera negara, lagu kebangsaan, dan lambang negara Garuda Pancasila, tetapi juga mampu menyajikan pembelajaran yang terdiferensiasi, yang benar-benar memperhatikan kebutuhan belajar setiap siswa. Demikianlah pembelajaran menggunakan gemilang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.